Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidallah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kepada pemirsa dimanapun berada, bertemu kembali di channel Besar, channel yang membahas tentang pesantren, ngaji, ziarah, dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang beberapa pesantren yang ada di Tegalrejo dan yang berhubungan dengan zuriyah beliau Al-Maghfur Simbah Kiai Khudori. Perlu diketahui bahwa setahun sebelum Indonesia merdeka, sekitar tanggal 15 September 1944, beliau Al-Maghfur Simbah Kiai Khudori mendirikan pesantren Abi Salaf Tegalrejo. Dan setelah induk daripada pesantren itu, kemudian karena banyaknya peminat, akhirnya para putra-putra beliau mendirikan pondok yang nanti akan kita bahas satu persatu tentang pesantren manakah yang ada. Pesantren induk Tegalrejo yang menjadi pusat adalah Pondok Abi Salaf Tegalrejo Magelang, yang hanya untuk putra saja, dan kemudian ada putri. Namun jika dari pemirsa ada yang menghendaki sambil sekolah baik SD, SMP ataupun SMA sederajat, di Tegalrejo pun semua ada, dan nanti akan kita bahas satu persatu, dari hanya untuk mondok sampai mondok dengan sekolah. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mari kita mulai satu persatu. Pertama yaitu Ponpes Abi Wonokerto Tegalrejo Magelang. Pondok ini terletak di Desa Wonokerto yang diasuh oleh beliau Gus Atok Irrahman atau Gus Atok, yang mungkin santri memang belum begitu banyak, namun saat ini juga sudah mulai berkembang. Yang kedua yaitu Ponpes Raudhatul Falah Ndawung Tegalrejo. Pondok pesantren ini berada di Ndawung dan diasuh dulunya adalah beliau almarhum Kiai Haji Asmawi bin Abdul Aziz bersama dengan atau yang menikah dengan ibunya Haja Umi Laila. Karena beliau saat ini sudah meninggal, Kiai Haji Asmawi kemudian diteruskan oleh putranya, ada Gus Hakim, Gus Nasih, dan Gus Asin. Tiga, Ponpes Ar-Robani Darun Naim yang berdiri sekitar tahun 1982 oleh beliau Kiai Haji Nawawi dengan Bunyai Hajah Siti Fatihah. Lokasinya berada di Lungi Temanggung, yang saat ini pondok pesantren diasuh oleh Gus Fani, dan letak daripada pondok ini berada di kota Temanggung. 4. Ponpes Abi Nailul Muna. Pesantren Abi Nailul Muna dulu didirikan oleh beliau Kiai Haji Abdul Jabbar Randu Kuning, dan Kiai Abdul Jabbar ini adalah istri dengan ibunya Hajah Aisyah Khudori atau adik beliau Kiai Haji Abdurrahman
Hudori, dan beliau sudah meninggal dan saat ini pondok pesantren diasuh oleh Kiai Haji Alfan Al-Mahasibi. Sebelum kita menginjak yang kelima, perlu diketahui bahwa di Tegarrejo yang dari Duriyah Simbah Kiai Haji Hudori juga ada Gus Mahin yang beliau sebagai pengasuh dari PKIT Al-Ma'ruf dan juga SDIT Al-Ma'ruf, dan ini hanya untuk sekolah TK dan SD. Kalau sementara untuk pesantrennya belum ada. Namun jika para pemirsa ingin yang SD sambil mondok atau mondok dengan sekolah dasar, itu berada di Tarbiyatul Atfal atau pondok pesantren Tarbiyatul Atfal yang diasuh oleh Mbak Nung dan Gus Mirza. Yang kelima, Pondok Pesantren Api Tegarrejo Giri Secang. Pondok pesantren ini baru berusia sekitar 4 tahun, dan ini masih menjadi Yayasan Subhanul Waton, yang pondok pesantren Giri diasuh oleh beliau Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori, dan Ponpes Api Tegarrejo Giri ini bersamaan atau dengan sekolah yang khusus hanya tingkatan menengah ke atas, yaitu SMA dan SMK. Untuk letaknya sendiri berada di Giri, Kulon, Secang, Magelang. 6. Api Asri Bandungan, dan ini juga menjadi cabang dari SW. Kalau tadi ada Giri yang khusus untuk SMA, SMK, tapi jika di Api Asri Bandungan ini mondok dengan sekolah yang hanya tingkatan sekolah menengah pertama, SMP. Dan pondok pesantren ini diasuh oleh beliau Kiai Haji Maimun Muslih dengan Ibu Nyai Hajah Kunisa Adati, putri dari beliau Kiai Haji Abdurrahman Hudori. Letak daripada pondok pesantren ini berada di Dusun Salam, Kanci, Bandungan, Magelang. Kalau di Giri tadi berdiri 2016, sedangkan untuk Api Asri Bandungan berdiri 2015. Api Asri Tebo Tegarrejo, dan ini adalah induk daripada sekolah ataupun yayasan Subhanul Waton. Dan di sekolahan atau di pondok Asri ini ada sekolahan dari tingkatan SMP, MTS, dan SMK. Gagasan ide daripada Subhanul Waton ini oleh beliau Kiai Haji Abdurrahman Hudori. Kemudian karena zaman pada era globalisasi ini, maka sambil ngaji sambil sekolah. Berdiri pada tahun 2006-2007 yang berada di desa Tepuh. Setelah Yaidur wafat, kemudian diteruskan oleh putra-putra beliau, yaitu pengasuh Kiai Haji Nasrul Arif dan Kiai Haji Ahmad Izzuddin.
Sedangkan untuk lokasi daripada Tepuh ini masih dekat dengan Tegarjo. 8. Apip Dua Makom atau sering disebut Pondok Pesantren Putri Abidama Makom. Pondok ini letaknya dekat dengan makom Kiai Haji Hudori, maka pondoknya diikut sertakan nama makam Abidama Makam. Berdiri sekitar tahun 97, 98, yang dulu hanya sekitar 6 santri. Sedangkan untuk pengasuhnya yaitu beliau Kiai Haji Daman Huri Sholih beserta ibunya Hajah Umi Mahyati, putra dari Kiai Hudori. Dan sekali lagi untuk Pondok Apip Dua Makom ini hanya untuk putri dan tidak sekolah, dan hanya untuk ngaji di pesantren. Sedangkan Apip Dua Makom kini sudah membuka cabangnya, yaitu berada di Desa Mejing, dan pondok ini bernama Ponpes Putri Abidama II atau Pondok Pesantren Al-Falah yang diasuh oleh beliau Gus Hazim dan Mbak Silmi. Sembilan, Pondok Pesantren Putri Apip I atau sering disebut Tarbiyatun Nisa atau bisa disebut PTN. Pondok Pesantren Apip I atau Tarbiyatun Nisa ini berdiri sekitar tahun 95-96 oleh beliau Kiai Haji Mudrik Hudori beserta ibunya Hajah Nafisatul Khoridah. Pondok ini berada dekat dengan Pondok Putra, yaitu jalan menuju arah Makom. Dan perlu diketahui bahwa di Pondok Tarbiyatun Nisa ini juga ada pondok atau lembaga kepesantrenan yang lain. Yang pertama yaitu Tarbiyatun Nasihin yang berisi santri putra. Kemudian yang kedua yaitu Tarbiyatun Hufat yang diasuh oleh beliau Gus Wirin dan Ning Ulya. Dan pondok ini bagi santri putri yang ingin menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu Tarbiyatul Atfal, yaitu bagi santri putra dan putri seusia SD ataupun MI. Dan yang terakhir 10 yaitu Ponpes Abi Salaf Tegarjo. Dan Ponpes Salaf inilah yang menjadi cikal bakal daripada berdirinya pesantren-pesantren yang tadi saya sebutkan. Berkisar tahun 1944 Masehi, Kiai Hudori sebagai muasis Pondok Pesantren Abi Salaf Tegarjo, dan kemudian pada saat itu santri hanya berjumlah 7 orang, sehingga untuk saat ini hampir sekitar kurang lebih 7.000. Dan Pondok Salaf ini adalah pondok induk yang hanya khusus untuk putra. Jadi khusus hanya untuk putra dan tidak ada sekolah. Setelah generasi berikutnya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Hudori sebagai penerus,
didampingi oleh beliau Gus Muh atau Bapak Ahmad Muhammad. Setelah keduanya meninggal, kemudian diteruskan oleh beliau Ki Haji Mudruk Khudori dan Ki Haji Hanif Khudori. Untuk pesantren ngaji juga dari awal sampai tingkatan Ihya Ulumuddin. Itulah pesantren-pesantren yang ada di Tegarjo yang berkaitan atau berhubungan dengan Kiai Khudori. Semua yang telah saya sampaikan sedikit ada kekurangan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jikalau mungkin ada kekurangan dalam saya menerangkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk tetap like, share, and comment. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.